Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indi Widasari. Di sini saya akan sedikit menjelaskan bagaimana itu komunikasi dan pengambilan keputusan sesuai dengan pengalaman. Komunikasi adalah proses pemindahan pesan dari komunikator kepada komunikan. Komunikator adalah pihak yang mengirimkan pesan, sedangkan komunikan adalah penerima pesan. Tanpa keduanya, proses komunikasi tidak akan berjalan dengan lancar dan baik. Di dalam komunikasi terdapat media komunikasi yang digunakan. Yang pertama, berdasarkan saluran, adanya verbal dan nonverbal. Di dalam nonverbal terdapat bahasa tubuh, ekspresi wajah, sentuhan, gerakan tubuh, penampilan, sikap, dan lain-lain. Sedangkan berdasarkan cara penyebarannya, itu yang pertama adanya audio atau suara, seperti CD, radio, pemutar audio. Yang kedua adanya audio visual seperti televisi, YouTube, TikTok, Instagram, dan lain sebagainya. Yang ketiga adanya media cetak, diantaranya adanya buku, brosur, majalah, surat kabar, dan lain sebagainya. Yang ketiga atau yang terakhir adanya media komunikasi berdasarkan kehadiran fisik. Yang pertama adanya siaran seperti TV, radio, kemudian adanya seluler di WhatsApp, Line, SMS, dan telepon. Kemudian di media elektronik seperti internet dan email. Kemudian yang terakhir dari media tertulis. Dalam komunikasi, perhatikan tutur kata, bahasa tubuh, dan intonasi. Mendengarkan dengan baik, bersikap terbuka, saling support, mengendalikan emosi, berbesar hati, menyisipkan humor, jangan fokus pada diri sendiri dan memberi nasihat ketika diminta. Contoh dalam komunikasi yang baik atau efektif, tidak bertele-tele, tidak berputar dalam memberikan suatu poin pembicaraan. Cepat, sempurna, lugas, serta dapat dimengerti lawan bicara. Komunikasi untuk memaknai informasi yang disampaikan atau diterima supaya tidak terjadinya salah paham. Banyak salah paham dalam komunikasi apabila lawan bicara menggunakan pesan melalui media elektronik. Lawan bicara mengirimkannya sedang dalam emosional sehingga kata-kata yang tidak beraturan. Hal tersebut membuat pendengar menjadi kesulitan dalam menangkap apa yang ingin disampaikan. Hal tersebut semakin sulit terhadap pesan yang diterima sehingga tidak sempurna. Pada akhirnya menjadi konflik, hingga pada akhirnya diperlukan komunikasi verbal agar komunikasi yang disampaikan dapat didengar secara langsung dan dapat dipahami dengan baik, dengan mendengarkan lawan bicara lewat pelafalan, mimik wajah, serta gestur tubuh tersebut. Selanjutnya mengenai pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan merupakan proses pemilihan suatu alternatif untuk memastikan keberlangsungan kegiatan. Dalam proses tersebut harus mempertimbangkan faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Bagaimana keputusan itu dapat diterima oleh semua orang? Dalam keputusan yang baik diawali dengan bermusyawarah. Dalam bermusyawarah, apabila terjadi suatu masalah, maka ada beberapa langkah yang harus dilakukan dalam mengambil keputusan. Yang pertama, adanya identifikasi masalah. Apa masalahnya dan apa yang mau dicapai serta bagaimana dalam mengukur masalah tersebut. Yang kedua, adanya mengumpulkan informasi. Dalam mengumpulkan informasi, kita mencari informasi dari banyaknya sumber. Yang ketiga, adanya cari solusi alternatif. Dalam mencari banyak solusi berbeda untuk masalah yang dihadapi, menemukan lebih dari satu alternatif dalam pengambilan keputusan. Yang keempat, adanya pertimbangan bukti. Ambil semua solusi yang berbeda yang ditemukan dan analisis caranya dalam masalah awal. Kemudian, tim melakukan identifikasi setiap permasalahan yang dihadapi. Kemudian yang kelima, pilih dari sejumlah alternatif. Pertimbangkan semua informasi yang telah dikumpulkan dan pengaruh keputusan terhadap kepentingan. Yang keenam, adanya ambil tindakan. Gunakan waktu untuk membuat rencana, kemudian menerapkan rencana dan memantau progres
untuk menentukan keputusan yang baik. Yang terakhir, adanya tinjau keputusan. Dapat memantau dan meninjau keputusan, apa keputusan dan pengaruh apa dari keputusan tersebut. Menurut pengalaman saya dalam pengambilan keputusan ialah melakukan komunikasi. Apa yang sedang terjadi, permasalahan apa yang sedang dialami. Lalu pilihan selanjutnya melakukan diskusi atau perundingan. Apabila terhadap individu ialah bicarakan poin utama. Jika dengan kelompok ialah cari solusi secara bersama-sama. Jangan komunikasi atau melakukan pembicaraan di luar poin masalah. Yang ada masalah tidak ada jalan keluar dan tidak berakhir dengan sebuah keputusan yang tepat. Dan yang sering terjadi jika dengan media komunikasi keputusan akan lambat. Lebih baik ialah dengan merunding dan komunikasi secara tatap muka. Jadi lebih jelas arah dan tidak terjadi kesalahpahaman. Banyak salah paham terjadi jika adanya media komunikasi. Apa yang disampaikan lalu apa yang diterima tidak seimbang. Maka timbullah masalah baru dalam sebuah komunikasi yang disebut dengan miskomunikasi. Demikian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf dan semoga dapat dipahami dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.